Pemirsa, kurang dari seminggu jelang Lebaran, sejumlah kios dan rumah semi permanen hangus terbakar di Jatinegara, Kaum, Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya 2 orang warga terluka saat berusaha membantu memadamkan api. Api cepat melalap dan meludeskan bangunan semi permanen yang menjadi tempat usaha serta rumah tinggal di Jalan Swadaya PLN Jatinegara, Kaum, Cakung, Jakarta Timur pagi tadi. Warga pasrah memandangi rumah-rumah mereka yang ludes terbakar dan tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 warga dilaporkan terluka saat berusaha memadamkan api. Puluhan anggota pemadam kebakaran dengan 14 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 1 jam lalap, api baru bisa dipadamkan. Diduga api berasal dari bengkel mebel lalu menyebar ke bangunan lainnya. Kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Cakung. Pemirsa, tidak disangka meski sudah mendekati hari raya Lebaran, ternyata tawuran semakin meningkat. Polisi terlibat kejar-kejaran dan konvoi remaja bermotor yang diduga hendak melakukan tawuran jelang waktu berbuka di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sementara di Menteng, 2 kelompok terlibat tawuran waktu sahur yang dipicu ledakan petasan kembang api hingga menyebabkan 1 orang terluka dan 3 rumah rusak. Sekelompok remaja bermotor langsung tancap gas saat mengetahui polisi melakukan pengejaran di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Suasana jalan lengang jelang Hari Raya Lebaran membuat para pelaku melaju dengan kecepatan tinggi. Namun usaha melarikan diri ini sia-sia. 3 remaja tertangkap. Hasil penggeledahan, petugas mendapati sejumlah kembang api yang diduga akan digunakan saat konvoi bersama rekan-rekannya yang kerap memicu aksi tawuran jelang waktu berbuka. Meski tidak dilakukan penahanan, namun petugas memberikan teguran keras pada pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sementara di kawasan Jalan Bonang Menteng, 2 kelompok remaja terlibat tawuran saat waktu sahur. Kedua kelompok saling serang menggunakan kembang api, petasan, hingga batu. Warga yang ketakutan pun melapor ke polisi hingga tawuran segera dibubarkan dan mencegah kejadian semakin meluas. Diduga tawuran terjadi saat warga yang tinggal di Kampung Bonang membangunkan sahur dengan berkeliling kampung. Namun sejumlah remaja rupanya juga menyalakan kembang api, lalu diarahkan ke permukiman di Jalan Menteng Raya. Merasa terganggu, warga melakukan perlawanan, akibatnya 1 orang terluka dan 3 rumah mengalami kerusakan terkena kembang api. Polisi mengimbau jangan lagi ada membangunkan sahur dengan petasan karena membahayakan keselamatan serta memicu terjadinya tawuran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan emosian ya, apalagi ini masih bulan Ramadan. Sejumlah emak-emak di Surabaya, Jawa Timur cekcok dan nyaris saling pukul saat antri beli baju lebaran dan sembako murah seharga mulai 5 ribuan. Di Purwokerto, Jawa Tengah, ratusan emak berlarian menyerbu bazar baju pantas pakai seharga 3 ribuan. Lantaran tak terima terdorong dari belakang, sejumlah emak-emak ini terlihat cekcok adu mulut, bahkan nyaris saling pukul saat antre di pasar baju dan sembako murah di SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Kericuan terjadi beberapa saat sebelum gerbang sekolah dibuka. Ratusan emak-emak yang tengah antre saling dorong tidak sabar masuk. Dalam pasar murah ini, para emak berburu beli baju dan sembako sumbangan dari orang tua siswa seharga mulai 5.000 hingga 100 ribuan. Dorong baju buat lebaran. Harganya gimana ini tadi, Bu? Harganya murah, 5.000 dapat 2. Oh gitu. Beli berapa ini tadi? Habis 200. Oh gitu. Sementara itu di Purwokerto, Jawa Tengah, ratusan emak-emak berlarian menyerbu pasar baju pantas pakai dan sembako murah di halaman sebuah masjid. Tidak hanya emak-emak, sejumlah bapak-bapak pun ikut menyerbu pasar murah. Bahkan mereka membeli hingga 10 potong pakaian sekaligus. Di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok, warga antusias berebut beli baju lebaran seharga Rp3.000 hingga Rp10.000 untuk berlebaran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Trans Jawa wilayah Pemalang, Jawa Tengah. 3 mobil terlibat tabrakan beruntun. Tiga mobil terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Trans Jawa kilometer 302-900 di Wanamulya, Pemalang. Kecelakaan ini melibatkan 2 mobil pemudik dan sebuah truk. Kecelakaan terjadi, mobil melaju dari arah Jakarta tiba-tiba mengerem mendadak hingga ditabrak truk di belakangnya dan menabrak mobil pemudik di depannya yang sedang berhenti di bahu jalan. Mobil pemudik yang menabrak mengalami kerusakan cukup parah. 2 korban luka dibawa ke rumah sakit Siaga Medika dan diperbolehkan rawat jalan. Polisi melakukan penyelidikan menelusuri identitas truk yang diduga terlibat dalam kecelakaan ini karena melarikan diri. Kecelakaan diduga akibat pengendara kurang berhati-hati saat melintas di jalur tol yang tengah padat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Diterjang cuaca buruk saat menyeberang dari kawasan Kronjo, Serang, Banten, kapal motor berpenumpang 13 orang pemudik terombang-ambing selama 1 jam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Evakuasi berjalan dramatis karena angin kencang menerjang hingga membuat kapal tidak stabil. Jakarta. 13 Akibat mengalami kerusakan mesin yang dipicu cuaca buruk, kapal motor Cahaya Pesona yang membawa pemudik dari kawasan Kronjo, Serang, Banten mengalami mati mesin di perairan selatan Pulau Karangbras, Kepulauan Seribu, Jakarta. 13 orang pemudik yang merupakan warga Kepulauan Seribu ini pun terombang-ambing di tengah laut hampir 1 jam lamanya. Usai mendapat laporan, tim rescue pemadam kebakaran segera melakukan proses evakuasi dan mengerahkan 6 personil. Evakuasi berjalan dramatis karena dilakukan di tengah angin kencang dan membuat kapal tidak stabil selama pemindahan seluruh penumpang dan ABK. Seluruh korban pun dibawa ke Pulau Panggang sambil menunggu kapal pengganti datang untuk melanjutkan perjalanan ke pulau tempat tujuan mudik mereka. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, arus mudik di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat terus meningkat. Kapan prediksi puncak arus mudik? Sudah bergabung sama kami ada Nata Arman dari gerbang tol Cikatama. Selamat siang Nata, bagaimana situasi lalu lintas yang hari ini di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada siang hari ini terpantau masih ramai lancar, belum terjadi perubahan kendaraan yang begitu signifikan, bahkan tercatat sejak tadi pagi sampai dengan saat ini. Dan juga untuk rata-rata kecepatan dari kendaraan yang mengarah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa, maupun sebaliknya dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta, ini rata-rata di kecepatan 70 sampai dengan 80 km per jam. Kemudian juga untuk rata-rata kendaraan yang melintas selama 1 jam masih di bawah 5.000, sehingga untuk rekayasa lalu lintas ini masih akan dilakukan ketika nantinya sudah membludak. Kemudian juga ini pun bersifat situasional. Kalau jika nantinya sudah mengalami penumpukan volume kendaraan, maka akan diberlakukan secara bertahap terlebih dahulu, yang dimana dimulai dari sistem kontraflow, kemudian nanti akan dilanjutkan sistem one way, baik itu sepanggal maupun secara nasional. Dan juga dapat kami sampaikan juga pemirsa dan juga Wiki, untuk jumlah data dari kemarin dibandingkan dengan sekarang ini memang cukup signifikan. Bahkan dalam 1 hari ini 168.000 lebih kendaraan yang mengarah masuk ke tol Trans Jawa. Di hari pertama kalinya diberlakukan diskon tarif tol, yang mana memang berlangsung pada 2 hari, yakni hari kemarin tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan hari ini tanggal 16 Maret 2026. Tentunya ini menjadi suatu momentum yang bisa dimanfaatkan secara semaksimal mungkin dalam momentum Lebaran 2026 kali ini. Kemudian jika memang masyarakat sudah merasa kelelahan dalam berkendara, ini bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area yang terdekat, dan tentunya ini dimaksimalkan dengan durasi 30 menit karena untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan yang terjadi di rest area, sehingga masyarakat banyak yang
melakukan pemberhentian di bahu jalan. Dan ini tentunya berpotensi menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Mengingat untuk tol Trans Jawa sendiri ini terdapat dua jalur dengan masing-masing jalur hanya memiliki 2 lajur. Seperti itu. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Wiki. Baik, Nata, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati. Dan pemirsa, kendaraan pemudik harus melintas bersama kendaraan besar di Jalan Pantura, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Padahal sudah ada larangan agar kendaraan sumbu 3 tidak melintas di jalan tol maupun arteri. Motor pemudik yang menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur yang melintas di Jalan Pantura Sultan Hasanuddin Tambun Selatan, Bekasi harus bertarung dengan truk kontainer. Belum lagi warga lokal yang masih beraktivitas. Motor harus memperlambat lajunya sementara jalur padat pemudik. Meski sudah dihimbau Kapolri agar kendaraan besar menghentikan lajunya selama arus mudik, baik di jalan tol maupun non-tol, namun tidak dipatuhi. Kemudian roda 2. Oh, membahayakan ya Mas ya? Iya, roda 2. Mana gitu, jalurnya gitu. Apa menurut Bapak ini membahayakan para pemudik gak sih Pak? Terutama roda 2 nih Pak? Ya membahayakan juga. Pemudik di jalur Pantura, Bekasi hingga siang ini masih dipadati pemotor. Peningkatan volume kendaraan ini diprediksi akan terus terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu peningkatan arus mudik juga terus terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak pagi tadi. Ribuan calon penumpang memadati Terminal 3. Antrian terjadi di counter check-in penerbangan domestik, terutama ke Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Makassar. Kenaikan jumlah penumpang karena per hari ini sebagian perusahaan sudah memperlakukan sistem work from anywhere. Ditambah anak sekolah juga sudah mulai libur pada pekan ini. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi Rabu besok seiring dengan dimulainya cuti bersama. Sementara itu, pemirsa, arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten diperkirakan mencapai puncaknya pada besok dan lusa. Hari ini penyeberangan dari Merak Bakauheni terus dipadati pemudik dan berikut adalah laporan Salam Pulungan dari Pelabuhan Merak, Banten. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah mulai terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang akan melakukan perjalanan aktivitas arus mudik Lebaran 2026. Dan memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP, pada hari kemarin ini tercatat dalam kurun waktu 24 jam ada lebih dari 19.790 kendaraan yang sudah diseberangkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan aktivitas perjalanan mudik. Tentu jumlah ini meningkat sebanyak kurang lebih 40,8% jika dibandingkan dengan periode pada tahun sebelumnya. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa dari PT SDP pun ini juga melakukan mitigasi, salah satunya dengan melakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan menggunakan delaying system dan juga single tiket, di mana ini dilakukan hingga pada tanggal 20 Maret mendatang untuk mengurai kepadatan lalu lintas ketika kendaraan pribadi ini memasuki ke kawasan Pelabuhan Merak, Banten ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa mayoritas kendaraan ini memang masih didominasi oleh kendaraan berplat B asal Jakarta yang mereka ini sengaja untuk melakukan perjalanan mudiknya lebih awal untuk menghindari kepadatan lalu lintas jika mereka berangkatnya mendekati pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Dan masyarakat juga memang banyak yang melakukan perjalanan mudik pada waktu gelap untuk menghindari panas terik matahari. Karena memang seperti kita ketahui secara bersama bahwa di Pelabuhan Merak, Banten ini suhunya ini bahkan bisa mencapai 34 derajat Celcius yang tentunya ini sangat panas terjadi yang ada di Pelabuhan Merak, Banten ini. Karena memang sejatinya untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten ini baru akan terjadi pada tanggal 17 dan juga 18 Maret mendatang. Dari Merak, Banten, Salam Pulungan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ribuan pemudik motor terus memadati jalur arteri Cirebon, Jawa Barat hingga siang hari ini. Pemudik membawa barang bawaan besar, pantang menyerah menembus cuaca panas dan hujan demi sampai di kampung halaman. Ribuan pemudik motor dari Jakarta menuju Jawa Tengah terus memadati jalur arteri Cirebon, Jawa Barat siang ini. Salah satunya terlihat di persimpangan lampu merah Pleret, Kota Cirebon.
Pengendara berplat Jabodetabek membawa barang bawaan besar khas pemudik seperti tas punggung hingga kardus. Uniknya, beberapa pemudik menempelkan kertas bertuliskan pesan dan motivasi lucu soal mudik di motor maupun barang bawaannya. Ya, kita buat semangat-semangat ini aja dalam perjalanan lah, biar nggak terlalu serius banget lah, biar nggak sepaneng gitu. Jadi kan orang yang dari belakang biar bisa baca sendiri lah. Buat teman-teman di kampung, jaga kesehatan ya, soalnya jagoan mau pulang. Selain tulisan unik, beberapa pemudik juga terlihat membawa barang tidak lazim seperti kandang burung hingga tabung gas LPG. Meski jumlah pemudik meningkat drastis, tapi relatif belum ada kemacetan. Pengendara masih bisa melaju 50 km per jam. Pemudik motor diimbau selalu waspada saat berkendara, terutama mengantisipasi perubahan cuaca dari panas ke hujan yang bisa datang sewaktu-waktu. Data Dinas Perhubungan Cirebon, sebanyak 50.000 kendaraan pemudik sudah melintas sejak hari Minggu kemarin. Puncak arus mudik di jalur arteri Cirebon diperkirakan terjadi pada 18 Maret besok seiring dimulainya cuti bersama Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, antrian kendaraan pemudik terjadi di pintu tol keluar Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Banyaknya pemudik yang kehabisan saldo e-tol harus mengisi di pintu tol. Gerbang tol Penjagaan kembali padati kendaraan pemudik yang didominasi mobil pribadi, travel dan bus dari arah Jakarta dan Jawa Barat menuju wilayah Jawa Tengah. Antrian panjang tak terhindarkan karena banyak pemudik yang kehabisan saldo e-tol. Sejumlah pemudik antri hingga 30 menit lebih. Pemudik berusaha mengisi saldo e-tol di sejumlah rest area, namun tidak bisa karena offline. Data pengelola tol Penjagaan Pemalang sejak pukul 00 Senin dini hari hingga pukul 8 sebanyak 11.000 kendaraan keluar tol Penjagaan. Horor macet kendaraan pemudik menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali masih terjadi hingga siang hari ini. Antrian ribuan kendaraan mengular hingga 23 km. Bahkan kemacetan meluas hingga jalur alternatif dan gang sempit. Belasan pemudik bahkan pingsan. Puncak arus mudik dari Pulau Bali menuju Pulau Jawa pada Lebaran tahun ini diwarnai horor macet hingga 36 km. Ribuan kendaraan pemudik, bus, dan truk terjebak macet antre masuk ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali sejak hari Minggu kemarin hingga siang ini. Tidak hanya pemudik mobil, ribuan pemudik motor juga terjebak macet tidak bergerak. Cuaca panas dan bising kendaraan membuat 17 pemudik pingsan dan harus dievakuasi petugas. Tidak hanya kendaraan pemudik, sejumlah kendaraan prioritas seperti ambulans juga terjebak macet. Kemacetan parah tidak hanya terjadi di jalan utama, tapi juga di jalan alternatif sempit menuju Pelabuhan Gilimanuk. Hingga siang ini, ekor antrean kendaraan masih mengular sejauh 23 km. Ribuan kendaraan pemudik harus bersabar untuk keluar Pulau Bali menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. Sementara itu, di dalam pelabuhan, ribuan kendaraan juga masih menumpuk di ruas parkir. Dari Jembrana, Bali, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Memanfaatkan momen warga yang sibuk berburu baju lebaran, seorang pencopet tertangkap tangan saat menggasak dompet pengunjung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga yang emosi lalu menghabisi pelaku hingga babak belur sebelum dibawa ke pos keamanan gedung. Sejumlah pengunjung dan pedagang yang emosi meluapkan amarahnya pada pelaku pencopetan di area Blok A, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebelumnya, pelaku dipergoki korban hingga diteriaki dan mengundang warga. Akibatnya pelaku jadi sasaran amuk warga saat akan digelandang ke pos keamanan gedung. Aksi main hakim sendiri ini buntut kekesalan pengunjung akibat maraknya pencopetan di area Pasar Tanah Abang jelang Lebaran. Para pelaku memanfaatkan kepadatan pengunjung yang lengah saat memilih baju Lebaran yang ditawarkan para pedagang. Tak hanya copet, kepadatan Tanah Abang juga dimanfaatkan pelaku gendam untuk berbuat kejahatan di tengah keramaian. Sebelumnya, seorang pencopet juga ditangkap di tengah kepadatan Pasar Tanah Abang. Beruntung pelaku segera diamankan ke pos keamanan sebelum babak belur dihakimi warga yang emosi. Diduga pelaku beraksi bersama kawanannya yang sudah melarikan diri. Sementara itu, seorang wanita yang menjadi korban pencopetan melapor ke kantor polisi usai ponsel mewahnya raib dibawa kabur pencopet. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.